masjid ini yang bangun itu suami saya. Perempuan sudah macam kamu nggak boleh masuk di masjid ini, ngerti kamu? Nih, perempuan kotor macam lo nih, pantasnya nih. Ini pantasnya. Nih, sholat di tempat kotor juga kayak gini. Sama kotor kayak lo. Jangan coba-coba ya sekali-sekali masuk ke masjid. Emang perempuan kayak kamu tuh pantasnya sholat di sini? Kan sholat di dalam. Emang dia nggak pantas sholat di masjid ini. Udah ibu-ibu, ayo kita masuk ke dalam. Ayo. Ya, tinggalin. Allahu Akbar. Sami'allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Attahiyatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Segala dosa-dosa hamba dan kuatkanlah hamba dalam menjalani ujian ini. Assalamualaikum Bu Haji Jarimah. Kamu kemana? Waalaikumsalam. Sejuk. Abang anterin ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Wes. Abang anterin ya. Nggak usah Bang. Lepasin Bang. Jarimah, dengerin. Kamu jangan sok jual mahal. Abang tahu kamu suka ngelainin tamu-tamu kan? Ada munafik kamu. Abang. Jarimah. Masya Allah, Jarimah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Ustadz. Kamu habis dari mana kok? Habis lari-lari gitu? Nggak apa-apa Ustadz. Maaf saya ada urusan, saya permisi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, perempuan kotor. Ingat, sekali kotor kamu bakalan terkotor. Jilbab kamu ini, jilbab kamu ini nggak bakalan bisa menutupi masa lalu kamu. Kamu tuh busuk. Dan inget ya perempuan murahan, jangan sekali-sekali kamu deketin Ustadz Amir. Karena kamu cuma perempuan murahan, kamu perempuan kotor. Sayang, kamu kenapa sih kok kelihatannya gelisah gitu? Gimana nggak kesel Umi, gimana nggak gelisah? Itu loh Zarima, dia tuh usaha untuk ngedeketin Ustadz Amir. Kamu itu aneh ya. Sayang, ya nggak mungkin lah Ustadz Amir itu mau sama Zarima, mantan perempuan nggak benar itu yang sok-sok mau tobat. Nggak mungkin lah, nggak mungkin.
Aduh Umi, tapi aku tuh ngeliat dengan mata aku sendiri. Si Zarima itu lagi ngobrol sama Ustadz Amir berduaan, deket-deket gitu lagi. Cukup. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang pasti, nggak mungkin Ustadz Amir sampai suka sama Zarima. Tenang aja kamu, ya. Alhamdulillah, terima kasih Nak Zarima atas sumbangannya ke panti ini. Iya Bu, sama-sama. Nak Zarima, tadi belum jawab pertanyaan Ibu loh. Kenapa Nak Zarima kotor begini? Nggak apa-apa Bu. Haram kau. Bu, berapa kali perempuan ini nyumbang ke sini? Sering Pak. Astagfirullahaladzim, Bu. Itu sama juga kasih anak yatim itu makanan haram. Maksud Bapak? Loh, emang Ibu nggak tahu kalau perempuan ini wanita panggilan? Itu pasti duduknya hasil dari uang panggilan itu. Astagfirullahaladzim, Pak Mubarok. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini uang halal, uang dari saya kerja toko. Bukan uang dari hasil saya kerja dulu. Pak Mubarok, saya ini udah niat tobat. Demi Allah. Diam lo, diam. Pakai bawa-bawa tobat segala. Lo jebut-jebut Allah, lo kualat lo. Sekarang, lo pergi dari sini. Pergi! Sekarang! Cepat! Perempuan nakal, bawa nih sekalian duit lo nih. Ini saya ada duit, Bu. Kalau yang ini berkah, ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Mubarok. Ya, sama-sama. Bu, tapi jangan sekali-sekali lagi ya. Terima duit dari perempuan itu. Baik Pak. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Sini kamu. Masjid ini yang bangun itu suami saya. Perempuan sudah macam kamu nggak boleh masuk di masjid ini. Ngerti kamu? Nih, perempuan kotor macam lo nih. Pantasnya nih. Pantasnya. Nih, sholat di tempat kotor juga. Jangan coba-coba ya sekali-sekali masuk ke masjid. Ngapain Zarima? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Tat, saya ganggu. Nggak apa-apa. Oh iya, ada apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini mau belajar baca Al-Quran sama mendalami ilmu agama Islam. Subhanallah. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Kebetulan hari ini saya ada jadwal masih ceramah di kampung sebelah. Gimana kalau besok aja ba'da asar? Bisa? Makasih ya Tat. Ustadz udah mau nerima saya, perempuan kotor dan nista. Kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Kalau kamu belajar ilmu agama, kalau saya tolak saya yang dosa. Dengan kamu belajar ilmu agama juga, tandanya kamu sudah mau bertobat. Ya udah Tat, besok saya balik lagi ke sini ya. Bener ya, Ustadz bimbing saya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ya Allah. Masih ada orang yang baik sama hamba. Ustadz Amir mau membimbing hamba menuju jalanmu ya Allah. Zarima. Dari mana Neng? Sebentar dulu Neng. Maaf. Sebentar ngobrol dulu sebentar. Percuma Neng mau tobat juga Neng. Ya, udah kadung dosanya banyak. Lepasin. Lepasin Bang Osim. Lepasin Bang Osim, lepasin. Itu. Dasar lu, bukan murahan. Iya, Awas lu ya. awas. Iya Len, pegang-pegang aku. Lu juga bang. Lu ngapain tuh deket-deket sama perempuan murahan itu, ha? Enggak Len, dengerin dulu jangan salah paham Len. Sebentar, enggak bang. Murahan tuh perempuan. Apa bang? Apa? Hah? Udah bang, lu gak usah ngeles ya bang ya. Gue udah lihat semuanya. Dasar lu ya. Oh ya lu ya. Enggak. Keranjang lu ya. Bener-bener dong belang lu jadi laki-laki lu. Pokoknya gue minta cerai sama lu. Gak, gue gak peduli. Udah lu gak usah kayak gini bang. Ampus. Ih, Nenek. gak ada, udah. Ibarat kata, anjing kalau disodorin tulang, ya mana nolak. Ini semua gara-gara Zarima, Abi. Iya, Abi paham. Nabi berkata, sesungguhnya aliran darah itu ada di seluruh anak Adam. Anak cucu Adam. Nah Zarima ini, alirannya itu setan. Intinya, Zarima itu setan semua. Iya, Abi. Perempuan itu harus cepat-cepat diberi pelajaran. Sekarang Kosim yang kegoda. Besok-besok bisa juga Abi yang kegoda. Oh, nggak mungkin Abi kegoda. Nggak mungkin, mustahil itu. Iman Abi kan tebel, Mi. Masa Umi nggak percaya sama Abi? Iya sih, Umi percaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya ada rezeki sedikit ya. Semoga bermanfaat dan berkah. Nih bapak, ya ini semuanya ya, semoga dapat. Keluar lo! Keluar lo! Gue ada salah tengah orang, keluar lo! Udah deh bang, diam deh bang! Keluar lo, keluar! Perempuan murahan, keluar lo, keluar! Keluar gak lo, cepetan, keluar! Udah deh! Keluar gak? Keluar dari sini gak? Diam! Orang! Diam! Bener! Diam bang! Diam sini! Terima kasih Abi, Umi, Neng Alia atas sumbangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasihnya jangan sama kami. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abi, Umi, itu ada apa sih ribut-ribut di rumahnya Zarima? Pasti gara-gara masalah semalam. Itu sih sampah masyarakat. Selalu bikin ulah. Lena. Main sama Abi ya udah. Kamu nggak mandang Abi? Ya udah Abi, biar saya bawa pulang ke rumah aja. Ya. Ayo pulang. Pulang nak. Ayo malu. Ayo. Zarima, ini pelajaran buat kamu ya. Sekali lagi kamu merusak rumah tangga orang, saya nggak segan-segan mengusir kamu. Kamu denger nggak Abi ngomong apa? Bubar. Ngerti nggak kamu? Iya, Bi. Diajak ngomong diem aja. Syukurin. Makanya aja perempuan yang kegatelan.
Bang Ismet, Zarima, wow, dunia emang sempit ya. Kita ketemu lagi. Tapi tadi gue sempet pangling lihat lu sekarang. Zarima, udah tobat. mau apa sih Bang Ismet? Santai aja, Zarima. Gue nggak bikin masalah kok. Gue sama kayak lu. Udah tobat. Tapi bos lu udah tahu belum ya? Kalau lu pernah jadi wanita panggilan. Andai kata bos lo tahu kalau lo pernah jadi wanita panggilan, apa dia masih mau menerima lo kerja di sini? Lo pasti tahu kan maksud ucapan gue apa? Lo masih mau dong kerja di sini atau lo mau kembali lagi jadi wanita penghibur? Lihat kan, gue ngapa-ngapain. Sampai ketemu lagi, Zarima. Mas itu belum bayar. Mas, bayar dulu mas. Udah. Mas itu belum bayar. Biar aku yang bayar. Wah itu, weh. Nih, buat lo semua, ambil nih. Mantap nih, aduh. Nih, ambil. Ngomong-ngomong, lu dapet duit dari mana ini? Ada aja dah, tenang aja. Kenapa lu sih diam aja, bengong aja? Gue barusan ketemu sama bekas bini gue dulu. Udah berubah dia sekarang. Berubah gimana? Dia pakai hijab sekarang, men. Pakai hijab. Pakai hijab, itu tandanya bagus. Mau insaf dia. Ya, kayak dia sekarang udah tobat deh. Iya, Met. Dia begitu kan gara-gara lu juga yang jerumusin. Jangan lu bawa-bawa lagi. Sini. Kok sini? Sini. Bang. Bentar Bang, Zarima mau tanya, ini tempat apa sih Bang? Abang bilang katanya Zarima mau dicariin kerjaan, kenapa Abang bawa Zarima ke tempat kayak gini? Cerewet, diam kamu. Ayo ikut aku. Bang Ismet, Ayo ikut. Ngapain lu bengong? Oh iya. Sambet lu. Makan lu. Iya nih, haus nih gue. Rezeki anak soleh bro. Aduh, ada aja nih CS kita. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa engkau pertemukan hamba dengan mantan suami hamba? Orang yang telah menjerumuskan hamba ke dosa yang mungkin sulit untuk ampuni, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Berikan hamba petunjuk, ya Allah. Jalan taubat yang sangat berat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Berikan hamba kekuatan, ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Alia. Ustadz nanti malam ada acara. Nanti malam kayaknya sih nggak ada jalur ceramah. Kenapa, Alia? Itu Ustadz, Abi ngajakin Ustadz ke rumah. Ustadz bisa? Ya insya Allah nanti hadir kalau nggak berhalangan ya. Kalau gitu ditunggu ya Ustadz. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Maaf, saya pikir ada di dalam. Gimana, udah siap belajar ngaji? Udah. Ya udah kalau gitu, ayo silakan duduk. Zarima, maaf ya sebelumnya. Kamu udah pernah ngaji? Udah pernah Ustadz, dulu tapi waktu masih kecil. Pernah ikut lomba baca Al-Quran, cuman gak pernah menang. Gak apa-apa, berarti kamu udah tahu huruf hijaiyah ya? Insya Allah. Ayo udah kalau gitu, ayo silakan kamu ngaji surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lena, kamu mah emosi boleh saja, tapi akal sehat mesti dipakai. Ntar kalau ada apa-apa, biar kamu nggak nyesel, ya kan Umi? Iya, bener Len. Tindakan kamu kemarin tuh kelewatan. Kalau sampai Zarima meninggal, itu bahaya buat kamu, bisa masuk penjara kamu. Ya, Bi, saya hilaf Umi. Saya udah kesel banget Umi sama cewek ganjen itu yang suka godain laki orang. Kita lihat aja ya, sekali lagi dia bikin masalah, kita usir dia. Kalau perlu, kita arak dia keliling kampung. Setuju? Aku setuju banget. Oh ya Len, ngomong-ngomong hubungan kamu sama Kosim gimana? Aku sudah minta cerai Umi dari dia, tapi kayaknya nggak jadi deh. Tapi aku udah ancam Bang Kosim, kalau sekali lagi dia keganjenan sama cewek yang centil itu, aku nggak akan kasih ampun dia Umi. Syukurlah, kalau bisa jangan sampai cerai ya. Insya Allah ya Umi ya. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Kamu udah lancar ternyata ngebacanya. Ustadz nggak lagi ngeledek kan? Kok ngeledek sih beneran, tapi kok kamu baca suratnya surat At-Taubah? Karena saya ini kan lagi belajar tobat Ustadz. Tapi kenapa ya Ustadz? Saya ini kan benar-benar mau tobat. Orang-orang tuh nggak percaya. Dan ujiannya tuh ada aja. Gini Zarima, sakit bisa diwakilin sama orang lain ya? Sehat juga bisa diwakilin nggak sama orang lain? Nah, perumpamannya seperti itu. Tobat itu kita harus menerima semuanya. Rasa sakitnya, penderitaannya. Orang nggak percaya sama kita. Kita harus rasain semuanya. Jadi, tobat itu kayak obat dikala kita sakit. Dan obatnya adalah diri kita sendiri. Dan kuncinya kamu harus sabar. Sabar ngadepin semua cobaan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran itu tingkat dari keimanan seorang. Ya udah Ustadz, kalau gitu saya pamit pulang ya. Kamu hati-hati ya. Jadi mah nggak apa-apa? Nggak apa-apa Ustadz. Bener? Iya beneran nggak apa-apa. Jadi mah. Wah, kemana sih Ustadz Amir? Sampai jam segini belum datang juga. Belum datang Ustadz Amirnya. Belum, Abi. Apa jangan-jangan Ustadz lupa ya? Ah, nggak mungkin, Mi. Kalau lupa sih bener-bener. Berarti nggak mandang Abi. Ya udahlah, Abi, kita tungguin aja dulu di sini. Ya, tunggu aja sini dulu ya. Ya, kamu sabar ya. Maaf ya Ustadz, saya ngerepotin Ustadz. Ustadz jadi nganterin saya ke klinik. Apa-apa Zarima. Kenapa? Ya udah Ustadz, Ustadz antar saya sampai sini aja ya. Nanti gara-gara nganterin saya Ustadz malah namanya jadi jelek. Tapi beneran kamu udah nggak apa-apa? Iya, saya udah baikan. Ya udah Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah gini aja, saya anterin kamu sampai rumah ya. Ya, daripada kamu kenapa-napa di jalan. Kamu gak usah pikir nama baik saya, ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
sama Jarima. Ketahuan. Iya, ketahuan ya. Duh, bener kan? Iya. Kita laporkan sama Abi Mubarok. Iya. Ayo. Ayo, kita laporin yuk. Bener-bener keterlaluan nih. Jam segini belum datang. Kayak mandang Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf Abi. Ya Umi. Ada apa lagi sih, Mah? Lebih diucek-ucek sama bini lo? Kagak Abi. Enggak ini Abi. Ustadz Amir ada di rumahnya Jarima. Berdua-duaan Bi. Begitu Umi. Bener loh. Aduh, saya ngelihat dan mata kepala sendiri, betul nggak? Iya kan? Iya, berdua-duaan dalam rumah. Bener loh. Betul. Ayo. Sim. Tapi ini laporan lo bener gak? Ini kalau fitnah bahaya nih. Aduh, Bi, masa saya berani bohong sama Abi? Aku ngelihat dengan mata kepala sendiri, Bi. Bener, betul kan? Bener. Aku yakin begini, Bi. Si Jarima itu menggunakan sup pemikat, Bi. Jadi begini, bayangkan, Bi. Ustadz Amir yang begitu solehnya kelepek-kelepek sama seorang Jarima yang bekas wanita itu kan nggak benar, Bi. Iya. Betul nggak? Ya udah kita cek aja langsung ya. Serang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, biar tasnya di sini. Sebentar. Saya udah banyak ngerepotin Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Jarima. Jarima keluar. Jarima. Ustadz, Yaudah, kamu tenang aja. Biar aku ngomong sama mereka semua ya. Kamu di sini aja. ya Allah, semoga nggak terjadi salah paham sama mereka. Awas aja lo Zarima, dasar perempuan kotor, nggak tau malu. Nggak nyangka Ustadz Amir ternyata demen juga sama perempuan begituan. Habib. Ustadz, tolong Ustadz jelaskan kepada kita. Kenapa Ustadz Amir ada di dalam rumah ini? Jawab. Ada apa kamu di dalam rumah? Diam aja kamu. Ustadz kan paham agama. Jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan. Baik, Abi. Yang pertama, Zarima itu belajar ngaji sama saya. Nah, kebetulan pas belajar ngaji, kondisi kesehatan dia kurang baik. Saya antarin dia ke klinik. Tapi setelah dari klinik juga ternyata kesehatannya belum baik. Bahkan hampir sampai pingsan. Nah, maka dari itu saya antar Zarima sampai di rumah. Kalau Abi, Abang, dan bapak-bapak, ibu-ibu nggak percaya, boleh dilihat kalau Zarima itu lagi sakit. Ayo. Lihat aja kita lihat. Ayo masuk. Lihat. Alah, palingan nih perempuan cuma pura-pura doang, acting kan lo? Tapi badannya emang panas. Udah, keluar, bubar. Biar cepat mampus lo perempuan kotor. Gak usah kebanyakan pura-pura. Ya, kalian semuanya pulang dulu ya. Ya, Umi. Pulang. Ya, semuanya. Waalaikumsalam. Ustadz, saya percaya sama Ustadz. Tapi Ustadz, besok-besok jangan seperti ini lagi Ustadz. Soalnya Ustadz kan panutan di daerah sini. Iya, Abi. Alhamdulillah ya Allah, nggak terjadi salah paham. Makasih ya Allah.
Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Gue gak nyangka. Kok bisa-bisanya ya Ustadz Amir suka sama perempuan kotor kayak gitu? Iya, Umi sama kamu. Umi itu juga marah, kesel sama Ustadz Amir sampai bisa-bisanya dia nolak kita. Alia tahu, Mi. Jangan-jangan si perempuan kotor itu pakai dukun supaya Ustadz Amir suka sama dia. Iya, kamu bener. Ini semua pasti gara-gara Sarimah. Sampai Ustadz Amir mau nolak kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, hamba ingin sholat di rumahmu ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah untuk sholat berjamaah di rumahmu ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana, udah enak kan? Alhamdulillah kalau gitu. Jarimah, kok sholatnya di luar? Nggak apa-apa Ustadz. Emangnya yang pahalanya diterima itu kalau yang sholat di dalam masjid ya? Yang di luar masjid nggak diterima gitu? Bukan kayak gitu Jarimah. Cuman kan di dalam tuh masih kosong tuh, masih banyak yang kosong kayaknya. Ya aneh aja kamu sholat di sini. Di sini aja nggak apa-apa Ustadz. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu ngerasa lebih nyaman, lebih khusyuk di sini, ya nggak apa-apa. Saya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia sayang, makan dulu nak. Kamu kan belum makan dari pagi. Alia. Alia. Alia, gimana nih Bi? Umi takut dia sakit ntar. Ini semua gara-gara Ustadz Amir. Abi gak akan maafin. Iya Bi, tapi sekarang ini gimana? Alia, buka pintunya Alia. Alia, sayang. Alia. Alia. Gimana nih Bi? Kayaknya Alia marah deh. Iya Mi, nanti Abi coba tanya lagi Ustadz Amir ya. Mau nanya apa lagi? Iya tanya lagi dan omongin supaya Ustadz Amir itu mau nerima jadi mantu kita. Zarimah, lu sholatnya rajin banget sih. Oh iya lu Zarimah, waktu lu nggak masuk karena sakit itu, temen lu berapa kali yang mabuk itu kemari nyariin lu. Terus dia minta alamat lu. Gue takut jadi nggak gue kasih. Bagus deh. Oh iya, teman lu kok kayak gitu sih? Memangnya ada apa sih Zarimah?
Nggak ada apa-apa. Gue mesti manfaatin Zarima. Kalau enggak, bisa habis gue. Gak bisa bayar utang sama rentenir. Aduh. Apa gue samperin ke tokonya aja ya? Mau lari kemana lo? Bayar utang-utang lo. Ntar saya bayar. Iya, iya. Enggak. Gue nggak bisa terus-terusan kayak gini. Ngapain juga gue kayak gini sedangkan perempuan kotor itu asik-asikan sama Ustadz Amir. Enggak. Enggak, gue harus berbuat sesuatu. Pokoknya si perempuan kotor itu harus menderita. Dia harus ngerasain yang gue rasain. Harus lebih menderita daripada gue. Alia, makan dulu sayang. Alia, kemana ya ini anak? Alia. Lo jangan salah sangka dulu. Ya, itu buat lo tambah semangat aja. Iya. Gini, Sim, gue minta lo mata-matain si Ustadz Amir ya. Oh siap. Ya? Iya. Tadinya gue nggak curiga sama dia. Tapi kok lama-lama akhirnya kayaknya memang dia tuh ada hubungan sesuatu gitu sama si Zarima. Betul, Abi. Saya juga punya pikiran kesana. Diem lo. Gue nggak nanya pendapat lo. Iya. Ya? Ya, Abi. Ya. Jadi gini, ini bukan buat gue. Betul, Abi. Ini buat warga. Iya. Ya, gue nggak mau Ustadz itu jadi imam sholat. Masa disolat sama pendosa? Pendosa begitu. Iya. Jadi lo atur deh. Iya. Supaya maghrib ini, Ya. gue yang jadi imam. Oh iya. Ya? Iya, Bi. Iya, Bi. Gue yang jadi imam ya. Itu 100 lagi, Bi. Lu tuh ya. Udah satu aja lagi. Abi. Udah gue jalan dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Nggak habis pikir gue. Kenapa Abi jadi mikirin Ustadz Amir begitu ya? Masa bodoh lah. Yang penting... Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Buru-buru amat, Umi mau kemana? Mau cari Alia, lihat Alia nggak? Dari tadi saya nggak lihat Alia, Umi. Gimana dia ya? Coba cari ke teman-temannya Umi. Iya, ya udah makasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Len. Ya, kamu lihat Alia nggak sih? Alia, aku nggak lihat Umi. Umi kenapa? Kok cemas banget? Iya, habisnya Alia itu kelihatan murung terus setelah Ustadz Amir nolak untuk dijodohin sama dia. Hah? Ustadz Amir nolak permintaan Umi buat jodohin Alia sama dia? Jangan keras-keras. Ingat ya, cuman kamu yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu juga. Awas saja kamu kalau. Iya Umi. Tapi Umi, Ustadz Amir kok bisa ya nolak permintaan Umi? Ini kalau aku rasa dia nggak bener nih Umi nih. Umi rasa juga begitu. Kira-kira Zarima pakai susuk nggak ya? Kalau menurut aku mungkin bisa jadi Umi. Ya udah, kamu temenin Umi cari Alia ya. Ayo. Ayo deh, yuk. Ayo Umi, ayo. Saya tahu sih Zarima, sabar itu bukan hal yang mudah. Punya sifat sabar itu sangat sulit. Karena butuh kekuatan, butuh tekad yang kuat, butuh ikhlas. Tapi orang yang sabar itu sangat dicintai Allah. Kalau kita sebagai manusia biasa sih kadang-kadang kalau kita disakiti sama orang lain, kita pengen bales, ya nggak? Tapi dengan kesabaran kita berusaha menerima semuanya dengan ikhlas.
dengan tujuan keimanan kita kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala Allah. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar dan beriman kepadanya. Dan saya yakin kamu bisa ngadepin semua masalah yang kamu hadapin saat ini. Gue nggak akan ngebiarin perempuan rendah kayak dia bisa dapetin Ustadz Amir. Lo lihat aja perempuan kotor. Gue bakal bikin hidup lo menderita. Sabar itu bukan hal yang mudah. Punya sifat sabar itu sangat sulit. Karena butuh kekuatan, butuh tekad yang kuat, butuh ikhlas. Amismet? Hei, Zarima! Jangan lari! Lepasin bang, lepasin Zarima bang. Tunggu dulu Zarima. Gue punya utang sama rentenir. Kalau gak bisa bayar, nyawa gue taruhannya. Bang, Zarima udah maafin semuanya. Kesalahan abang ke Zarima. Sekarang Zarima mau tenang bang, tolong lepasin Zarima. Enggak. Jangan ganggu hidup Zarima Lepasin lagi gue. bang. Zarima gak mau lagi kembali ke kerjaan itu bang. Zarima! Bang, Tolong bantu gue! Bang, minta tolong lepasin Zarima. Tolong! Gue gak mau tahu. Lu mesti bantu gue. Zarima gak mau lagi bang. Dia mau kembali ke jalan yang salah. Zarima! Jangan kurang ajar. Awas kamu! Tolong hamba-Mu ya Allah. Hamba gak mau kembali ke jalan yang salah ya Allah. Abi Mubarok kemana? Kok belum datang juga ya? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Baik, Tan. Ya udah, kalau gitu saya duluan, Bang. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi. Nungguin Abi yang datang Ustaz. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Enggak, saya lama nunggu, Bi. Oh, Jadi, gini, Abi. apalah? Abi, Zarima dikejar-kejar orang, Bi. Terus? Saya yakin dia itu bukan orang sini, dia orang asing. Kalau nggak salah dengar nih, Bi. Zarima itu dipaksa untuk kembali ke dunia yang kelam itu, Bi. Bahaya ini. Mungkin ini mucikarinya dulu kali ya? Itu bisa. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau memang itu mucikarinya kan biar mudah Zarima balik aja lagi ke sana. Jadi nggak ada di sini gitu loh. Bener kan? Saya juga punya pikiran ke sana, Bi. Ya udah ntar lo cek di sana. Iya, Bi. Ya udah kalau bisa lo arahin ke sana lah. Orangnya itu biar pergi sama-sama sama Zarima ya. Iya. Nah, terus
soal imam gimana? Dah, udah diatur Mas Ali. Udah ya. Saya nggak lama pamit. Tapi Bi, maaf Bi saya ada saya itu semua. Ya entar kagak bawa dompet kali ya. Iya. Masuk ya. Oke, Bi, enggak. Di mana rumah Zarima? Dia pasti tinggal di kampung ini. Awas kamu Zarima. Udah berani ngelawan sekarang. Maaf Pak Ustadz, sebaiknya Pak Mubarak jadi imam di sini. Silakan lagi. Allah Akbar. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk melupakan semuanya. Dan hapuslah semua dosa-dosa saya ya Allah. Mana rumah Zarima? Kata orang tadi ke arah sini. Lagi cari alamatnya, Mas. Iya Pak, saya cari alamatnya Zarima. Oh, Zarima? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mas siapanya? Saya saudaranya Pak. Oh, itu tuh yang pintu coklat. Oh, yang itu ya Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa hamba ya Allah. Kalau semua ini yang terjadi karena balasan atas dosa-dosa yang pernah saya perbuat ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba ikhlas menjalaninya ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk menjalani ini semua ya Allah. Ya Allah, lebih baik Kau ambil nyawa hamba ya Allah sekarang juga, daripada hamba harus kembali menjadi wanita panggilan. Hamba gak mau ya Allah, ambil nyawa hamba ya Allah, ambil. Zarima! Zarima, keluar kamu! Kenapa dia berdiri aja di situ ya? Zarima! Zarima, bukan pintunya, Zarima! Zarima! Zarima, bukan pintunya, Zarima! Zarima! Buka pintunya, Zarima, cepat! Zarima! Wah, itu dia tuh. Zarima! Ayo, ayo. Sim, Assalamualaikum. Ada bisa rame-rame? Jadi gini, Bi. Itu tadi ada orang asing, bukan orang sini, Bi. Gedor-gedor pintu Zarima. Gitu kan. Pas kemudian ada mobil lewat, Bi. 3 orang ketiga keluar dari mobil. Orang itu langsung lari, Bi. Berarti orang asing itu kenal sama Zarima dong? Ini pasti ada yang nggak beres.
Zarima selalu bikin masalah. Emang Bi, itu orang selalu bikin masalah di sini Bi. Bener Bi. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pekerjaan Zarima dulu. Bisa jadi tuh. Iya, kelihatannya memang Bisa jadi Bu. Rasain lo. Ini akibatnya kalau macem-macem gua. Zarima, keluar kamu. Zarima, keluar kamu. Umi, Abi, Zarima, jelasin ke kami semua. Kamu nyimpen masalah apa di belakang kami, hah? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu gitu. Tadi itu siapa? Laki-laki yang kejar kamu. Itu kan orang yang bikin kamu jadi perempuan nakal. Iya kan? Benar kok, benar. Jawab! ngomong aja Zarima apa adanya. Benar. Dia mantan suami saya. Assalamualaikum Abi. Ada apa? Orang yang tadi ngejar Zarima mati ketabrak mobil. Berapa dulu yang bener nih? Iya bener. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Ismet. Masya Allah. Udah Zarima kamu yang sabar ya. Karena kematian merupakan takdir Allah. Takdir yang gak bisa dirubah. Kamu harus ikhlasin. Biar almarhum tenang di sana. Maaf Zarima. Kamu gak boleh terlalu bersedih kayak gini. Nanti kasihan almarhum. Sebaiknya kita doain supaya almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau gitu kita pulang. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia dalam hidup atau kehidupan ini. Semua pasti punya maksud dan tujuannya. Dan setiap cobaan yang kita hadapin itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat keimanan itu bisa dilihat dari tingkat kesabaran orang tersebut. Ustadz, sekarang ini saya benar-benar nggak ngerti harus gimana. Kamu harus pasrah Zarima. Pasrah sama putus asa itu beda tipis. Kalau pasrah itu dalam menghadapi masalah atau cobaan penuh dengan rasa sabar, berserah diri kepada Allah. Tapi kalau putus asa, kita kebingungan akan masalah yang kita hadapin. Seperti yang diwasiatkan oleh sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali, yang bunyinya seperti ini. Jangan kamu katakan masalah kepada Allah, tapi kamu bilang sama masalah kamu kalau kamu punya Allah. Insya Allah, cobaan besar yang kamu hadapin akan menjadi kecil. Dan cobaan kecil akan hilang, tidak ada. Selama kamu yakin ada Allah di samping kamu, insya Allah kamu bisa ngadapin semuanya.
Itu Jarima tuh. Wah, bentar Pak, bentar Pak. Iya Umi, makanya. Lucu banget kan. Ayo Umi. Iya, yang nggak diakuin pas sama orang tuanya, yang anaknya Pak Sobari itu kan. Oh, iya benar. Itu Jarima anaknya Pak Sobari. Sekarang udah beda loh. Pakai gamis, pakai hijab. Ada Jarima tuh. Itu kan yang anaknya Pak Sobari. Yang nggak diakuin sama Pak Sobari karena kerjaannya itu jadi wanita malam. Wanita panggilan itu loh, Bu. Iya benar, itu Jarima anaknya Pak Sobari. Ibu-ibu, jangan tertipu zaman sekarang. Mau pakai hijab, mau pakai cadar, sama aja. Itu mah dia pura-pura, Bu. Cuma buat kedok doang supaya dia itu diakui sama orang tuanya. Begitu, nggak usah ketipu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini kenapa perut saya ada apanya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh, ya Allah. Apa ini perut saya, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kayak ada sesuatu di dalam perut saya. Ada apa ini, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Sakit sekali perut saya. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa ini balasan dari dosa-dosa yang pernah saya perbuat, ya Allah? Ampuni hamba, ya Allah. Hamba gak kuat, ya Allah, sakit banget. Astagfirullahaladzim. Zarima kemana ya? Kok udah lama dia nggak belajar ngaji ke sini? Apa jangan-jangan sakit? Apa aku ke rumahnya aja? Kata si Mbah, dalam waktu seminggu gue bisa lihat hasilnya. Gue jadi penasaran, si Zarima kayak apa ya sekarang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan Zarima pergi ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jangan-jangan Zarima pergi ya? Astagfirullahaladzim. Kayak suara Zarima. Assalamualaikum. Zarima? Astagfirullahaladzim. Nggak dikunci. Assalamualaikum. Zarima? Gimana nih kalau masuk? Nanti takutnya warga lihat timbul fitnah. Tapi kalau nggak masuk, Astagfirullahaladzim.
Masya Allah, Zarima, kamu sakit. Zarima. Astagfirullahaladzim. Zarima. Itu kan suaranya Ustadz Amir. Ngapain Ustadz Amir di rumahnya Zarima? Kita ke dokter sekarang ya. Ayo. Kamu harus ke dokter sekarang, Zarima. Yuk. Ustadz, kena masalah. Masya Allah, Zarima. Kamu gak usah pikirin aku, yang penting sekarang kesehatan kamu. Ayo, kita ke dokter sekarang. Zarima ngerasain sakit perut. Iya Umi. Atau jangan-jangan Zarima hamil ya Umi? Iya benar. Dia pasti sedang hamil. Tapi hamil sama siapa ya? Ya sama Ustadz Amir. Siapa lagi? Iya, tapi kan Abi. Alia, kamu itu harusnya merasa beruntung. Allah sudah bukakan lebar-lebar siapa sebenarnya Ustadz Amir. Iya benar. Umi setuju Abi. Allah itu punya caranya sendiri untuk menyelamatkan keluarga kita. Orang baik seperti kita ini selalu dilindungi Allah. Dan masalah ini semua orang harus tahu. Karena ini masalah perzinahan dan hukumannya harus timpal. Zarima, istighfar. Kamu rumah kuat, Zarima. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Keluar! Tenang, berhenti! Berhenti semuanya, berhenti! Zarima. Dasar perempuan kotor. Zarima, kamu harus kuat, Zarima. Istighfar, Zarima, istighfar. Iya, Zarima. Kasih sudah mending saya teman ikhlas. Zarima, kamu harus kuat. Saya minta tolong sampaikan maaf saya semua warga. Zarima. Aman. Ibu-ibu, nih ya, sekarang si Zarima penjina itu kan udah mati. Ya kalau aku sih jadi nggak perlu khawatir lagi. Secara suami aku jadinya nggak perlu keganjenan lagi deh. Rena, si Zarima kan matinya dalam keadaan hamil. Pasti itu loh, arwahnya itu pasti gentayangan. Bener nggak? Kata orang bisa jadi sundel bolong. Ih, serem. Iya Lena, apa kamu nggak takut nanti Zarima itu muncul dari dalam kuburan terus godain Bang Kosim dalam bentuk sundel bolong? Ih, serem tahu? Ih, serem banget Lena. Ibu, tolong deh. Gak usah nakut-nakutin saya. Saya tuh nggak takut sama kayak gitu-gituan. Matiin aja. Malam Jumat. Ih, serem. Abi, kalau orang kayak Zarima itu kira-kira bisa diampuni Allah nggak? Bisa masuk surga nggak, Bi? Iya mana bisa Umi. Orang kayak Zarima itu tempatnya yang paling buruk. Tepatnya lagi itu keraknya neraka. Auzubillah min dzalik. Aduh,
sampai Abi sama Umi tahu sebenarnya Zarima gak hamil gimana coba? Si Zarima itu kan sebenarnya kena teluh dari gue. Aduh, gue harus kayak gimana supaya Abi sama Umi gak tahu? Mampus gue. Oh. Apa, Bi? Nih. Alia, Alia. Alia. Alia, bangun Alia. Alia. Sayang, bangun nak. Bangun nak. Kamu kenapa? Bangun sayang. Alia. Sayang, jangan bercanda sayang. Ayo, bangun sayang. Umi jadi pertolongan deh. Cepetan Umi. Ya. Alia. Alia. Alia bangun Alia. 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 Bapak tolong Pak. Sudah seperti ini. Alia. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alia. Alia sayang. Ini Umi nak. Sayang. Kenapa kamu pergi tinggalin Umi nak? Umi sendirian sayang. Ya Allah, Abi. Ikhlasin Alia Umi ya, ikhlasin Alia. Alia itu anak baik, kenapa dia harus meninggal, Abi? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kau panggil anak hamba ya Allah? Kasihan Alia sendirian di sini, Ma. Umi gak mau balik, Umi mau di sini gak mau. Ya, kita harus pulang. Alia sudah tenang, Umi. Istighfar Umi ya, istighfar. Alia! Saya denger-denger sih dia tuh katanya kualat. Tapi ya entah bener entah kagak. Masa ibu nggak tahu sih? Saya denger-denger nih Bu ya, denger nih ya. Si Alia itu pergi ke dukun buat nyantet si Zarima supaya Zarima meninggal. Nah gitu. Astagfirullahaladzim, kalau ngomong itu Bu disaring Bu. Itu timbulnya fitnah kalau nggak benar. Nggak baik loh. Bu, saya sih cuma denger-denger. Itu kan katanya, tapi bisa bener bisa enggak kan? Oh, itu masih katanya. Terus Bu, katanya si Zarima itu meninggal perutnya besar. Nah, itu antara hamil apa disantet kita juga nggak tahu, Bu. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Iya, maaf nih Bu. Nggak sengaja saya dengar tadi obrolan ibu-ibu semua di sini. Ya, saya cuma mau ngingatin Ibu. Nggak baik buka aib orang, apalagi orangnya sudah meninggal. Karena hakikat kematian itu bukan karena sakit atau sehat, Bu. Kita lagi ngobrol gini, kalau udah ajalnya bisa bilang apa? Nggak bisa bilang apa-apa kan, Bu? Iya Pak. Iya benar juga sih Pak Ustadz. Apalagi tadi orang yang dibicarakan sudah meninggal. Sebaiknya kita doakan, Bu. Biar arwahnya diterima di sisi Allah. Maaf ya Pak Ustadz, maaf. Enggak lagi deh Pak Ustadz, maaf. Itu kan juga denger-denger. Alhamdulillah kalau gitu. Ya sudah kalau gitu saya mau lanjutin sana dulu, Bu. Iya Pak Ustadz. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Maaf ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aduh kan jadi gue lagi yang salah. Alia sayang, Umi udah masak nak, makan dulu sayang. Alia di mana? Alia sayang, nak, Umi udah masak sayang, makan dulu. Alia. Umi, astagfirullahaladzim, Umi. Bi, anak kita kemana ya, Bi? Anak kita sudah meninggal, Umi. Abi jahat ya? Alia tuh sehat, Alia masih hidup. Kok dibilang udah meninggal? Yang meninggal itu Zarima, bukan Alia, Abi. Astagfirullahaladzim, Umi. Alia. Umi. Alia.
Cepat serahin semua duit lu. Cepat. Mana duit? Ini ada apa ini, Pak? Cepat. Ini ada apa nih, Pak? Iya. Ya Allah, Pak Kosim, Abang masih kenapa? Tolong, Abang, tolong, Assalamualaikum. Tat, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak, ada apa, Pak? Saya usah ngomongnya nih. Pak Ustadz bisa ikut saya sebentar nggak? Ada apa ya, Pak? Bang Kosim meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, Sebentar, ayo. Ayo, Pak. Alia, Umi, Alia, Umi, pulang nak. Umi, Umi, istighfar, Umi. Abi, Alia udah nggak ada ada. tadi lagi jalan-jalan. Umi, istighfar. Itu Abi, itu Alia, Abi, itu Alia. Umi, Umi, Umi awas, Umi. Umi, Umi. Umi, jadian Abi, Umi. Umi, tolong. Tolong. Umi, Umi, tolong buka. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana, Pak Ustaz? Matanya nggak bisa ditutup. Sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, karena hari sudah sore, sebaiknya kita langsung kuburkan saja, Pak. Baik. Ya. Ayo, Pak, mari. Pak Ustadz, Pak Ustadz, telah terjadi musibah lagi, Pak Ustadz. Musibah apa? Umi Mariana baru saja mengalami kecelakaan, Pak Ustadz. Tertabrak mobil. Ya Allah, kecelakaan. Terus gimana kondisinya? Keadaannya meninggal di tempat, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kenapa, Bu? Bu Lena? Lena? Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Nah, istighfar ya. Istighfar. Assalamualaikum. Abi. Bi. Apa, Bi? Abi mau jalan-jalan? Ya udah kalau gitu kita jalan-jalan ya, Bi ya. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah tawasalna bi bismillah. Assalamualaikum Pak Ustad. Bi. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa, Bi? Maaf, Abi, maksudnya gimana, Abi? Abi mau ke pemakaman? Ya udah, biar saya antar ya, Abi ya. Kita sana ya. Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bi, kita pulang ya, Bi. Nanti kalau Abi mau kesini lagi, biar saya temenin. Kalau sekarang udah hujan, Bi, nanti Abi sakit lagi. Ya, Bi ya? Kita pulang ya, Bi. Bi, astagfirullah. Bi, Abi istighfar. Abi! Masya Allah. Abi! Bi! Abi! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitulah ibu-ibu sekalian ceritanya. Jadi artinya kalau orang suka ngomongin orang tuh pasti ada balasannya. Makanya Rasulullah sering berpesan kepada kita hati-hati terhadap masalah ngomongin orang. Rasulullah juga pernah bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ngomongin orang itu dosanya lebih besar daripada zina. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana sih masa ngomongin orang lebih bahaya daripada zina? Sedangkan kita tahu kalau zina itu kan dosa besar. Ngomongin orang kan cuma begitu doang. Rasulullah menjawab apa? Dengerin kata Rasulullah. Kalau zina, orang habis berzina, tobat kepada Allah, beres urusan. Allah selalu menerima tobatnya orang. Tapi kalau ngomongin orang, habis ngomongin orang kita tobat kepada Allah. Orang yang kita omongin belum memaafkan, Allah belum juga memaafkan. Makanya ngomongin orang lebih bahaya daripada zina. Kemarin ada jamaah saya nanya gini, Mi, yang saya omong Mami bukan ngomongin, katanya emang bener kenyataan. Padahal yang dinamakan riba itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ngomongin orang yang memang bener kenyataan, itu riba namanya. Kalau misalnya nggak kenyataan diomong, itu namanya fitnah. Atau namanya buhtan, lebih bahaya lagi. Rasulullah juga pernah suatu saat kedatangan tamu, orangnya tinggi besar. Nah, begitu orang ini pulang, Siti Aisyah bilang sama Rasulullah, kalau bahasa kita mah, ya Allah bang, itu orang gede amat ya gitu. Itu orang tinggi amat ya. Nah, Rasulullah langsung menegur Siti Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, muntahkan, lepein daging yang ada di mulutmu. Kata Siti Aisyah, lah saya mah kagak makan daging. Lah tadi itu kamu ngomongin orang. Lah saya mah kagak ngomongin. Emang kenyataannya orangnya gede tinggi. Kata Rasulullah, justru kamu ngomong kenyataan itu yang jadi riba. Kalau nggak kenyataan kamu omong, itu namanya fitnah atau buhtan. Lebih bahaya lagi. Dan semua perbuatan kita pasti ada balasan, Ibu. Iya kan? Ya. Itu buktinya. Ada ceritanya kan? Yang mati karena keselak. Gara-gara mulutnya itu dia. Yang mati karena maaf-maaf, segala macam kepleset dan lain sebagainya. Gara-gara mulutnya. Makanya Allah memberikan kita mulut, kita pakai dzikir kepada Allah, pendekatan kepada Allah, insya Allah. Jangan kita pakai hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu pengajian ini bisa menjaga lidah kita. Pada akhirnya kita insya Allah tergolong orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal